Kembali lagi di Melaga Bersama, sebuah aktivitas virtual yang dilakukan secara kolektif, informatif, dan inklusif dengan semangat milenial progresif. Di sore hari ini masih di Resto Bintang Baru, tempat Mas Karyono Wibowo, salah seorang senior kita, sudah hadir. Selamat datang Bung Aziz Cahyono. Ya, siap Mas. Dan juga Bung Amos. Siap Bung, sang merdeka. ideolog. Kita mungkin kita bincang santai ya. Ya, boleh. Ini Siap. kelanjutan pembahasan kemarin sama Bung Aji terkait pentingnya Pancasila untuk masuk program studi. Oh, Karena kayak kemarin ngobrol-ngobrol santai juga dengan Bung Amos, ada suatu fenomena politik kebangsaan sekarang ini kan semakin dimunculkan ya. Dan aku sendiri yang di Pemuda Hindu itu mulai keterlibatan dalam hal ormas keagamaan itu juga diperhatikan gitu, terutama untuk demografi anak-anak muda. Karena bagaimanapun juga kalau kita ngomong Pancasila itu kan nggak bisa lepas dengan roh ya ketuhanan atau religiositas, terus sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Nah, hari ini kalau tadi sempat ngobrol juga kemarin pun juga sama Bung Anci, bagaimana lembaga pendidikan itu menjadi apa ya, dasar ya, base rumah-rumah yang memang harus gitu kan. Karena perdebatan politik kalau tidak dicairkan dengan intelektual ataupun nilai-nilai akademiknya ya akan bias, akan usul. Iya, betul. Nah, mungkin berangkat dari Bung Aji dulu mungkin yang ada kegelisahan tentang kenapa mengangkat tema Pancasila harus menjadi program studi itu seperti apa, Bung? Jadi mohon izin ya kepada Bung Ibeng ya. Jadi kalau saya dalam tulisan saya terkait dengan pentingnya program studi Pancasila pada perguruan tinggi ya, karena saya melihat sebuah fenomena yang ada di bangsa ini memang masih cenderung bias untuk melaksanakan Pancasila itu seperti apa, mau dibawa kemana Pancasila kan gitu kan. Dan memang sangat minim banget dan sangat jarang atau bahkan tidak pernah untuk mendiskusikan atau mengkaji Pancasila dari sudut pandang akademik atau dari sudut pandang intelektual. Karena apa lah? Karena ini sebenarnya kan pendidikan sebagai sebuah laboratorium intelektual, laboratorium apa ya, dalam arti perdebatan akademik kan di situ kan adanya kan. Sehingga semua apapun itu memang bisa dikomunikasikan. Nah, kita nggak bisa dong kita itu mengedepankan prinsip egosentris gitu kan, tapi paradigmanya kosong gitu kan. Nah, makanya sebenarnya kan harus selaras kan gitu kan. Oke, mungkin saya bisa mentafsirkan Pancasila seperti ini modelnya, begitupun juga Bung Ibeng modelnya seperti ini, begitupun juga Bung Amos kan. Nah, jadi bagaimana mencoba menginstrumentasikan Pancasila dari dimensi kehidupan apapun kan gitu kan. Contoh sederhananya ketika Pancasila sebagai filosofis grounds lah misalkan, sebagai sesuatu falsafat dasar negara misalnya kan gitu kan. Bung Karno kan pernah mendapatkan gelar doktor honoris causa itu 26 doktor honoris causa di berbagai macam kampus, baik kampus di dalam negeri di Indonesia maupun di luar negeri. Entah dari beliau itu mendapatkan doktor honoris causa politik, doktor honoris causa hukum, terus apalagi yang agak menarik, Bung Karno mendapatkan doktor honoris causa di bidang usuluddin dan filsafat. Dia Jakarta coba. Nah, ini problem ketika Bung Karno dituduh sebagai orang komunis, apalagi Bung Karno dituduh orang yang tidak bertuhan. Ini kan sangat menyesatkan kan, paradoks saya pikiran-pikiran seperti ini kan. Makanya ini harus dikaji kembali nih Pancasila apa ya? Kita harus coba mengkaji Pancasila dari sudut pandang menempatkan yang benar lagi gitu ya. Iya, betul. Mengembalikan ke kita. Nah, mengembalikan ke kita. Jadi gini, kalau saya tuh gini, jangan sampai Pancasila itu dijadikan sebagai instrumen untuk membenturkan sebuah dalam arti gini. Misalnya orang yang
melakukan kesalahan tentang menafsirkan Pancasila, oh ini anti Pancasila. Ini bahaya dong. Tapi harus dihindari. harus dihindari. Jatuhnya nanti konflik kalau dia menghakimi, oh ini anti Pancasila, ini anti Pancasila lah. Semua apapun bisa didialogkan. Nah, jadi bagaimana Pancasila tidak hanya sekedar diwacanakan, tapi juga sebagai bentuk pertindakan. Pancasila sebagai wacana dan juga tindakan di situ lah, tindakan implementasi kan. Oke. Yang menarik akhir-akhir ini kan terkait dengan isu radikalisme itu kan ya. Ini kan menjadi sebuah kegelisahan bangsa ini ya. Entah kegelisahan dari sebuah negara maupun kegelisahan secara akademik. Nah, banyak beberapa pakar-pakar, banyak beberapa akademisi juga mengkaji tentang gerakan-gerakan aktivisme dalam tanda kutip ya. Ya mungkin orang boleh ini mengatakan ini radikalisme, ini jihadisme, ini salafisme, ada dan berbagai macam varian doktrin atau ideologi kan. Nah, kalau Indonesia kan sudah Indonesia sudah komit Pancasila sebagai dasar falsafah negara kan gitu. Tapi tetap didiskusikan, didialogkan, tapi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Jadi kayak semacam aku tuh menghayati Pancasila itu sebagai sebuah motivasi kehidupan gitu. Bagaimana kita itu berbaik kepada manusia, bagaimana kita itu bergotong royong, pandangan hidup gitu kan, sebagai norma. Jadi ya kita tuh kayak ngerasa itu enak hidup dengan adanya Pancasila gitu. Makanya saya tuh sebenarnya nggak sepakat ya kalau Pancasila hanya dijadikan sebagai dasar negara Indonesia, tapi dunia gitu. Harus go internasional gitu kan. Kalau dalam pidatonya Bung Karno itu pada tanggal 30 September 1960 itu kan ada namanya to build a new world, award new lah kan ya, membangun kembali dunia baru. Nah, di situ kan dia menawarkan sebuah konsepsi Pancasila di situ, atau the five of principles is Pancasila ya. Believe in God misalnya, nationalism, humanity, terus democratic and social justice kan gitu kan. Nah, menarik di situ. Tapi cuma cara pandang publik itu selalu merayakan momentum 30 September itu sebuah tragedi yang menyedihkan, yang pilu kan gitu kan. Ada digeser gitu. Ya, pergeser kan gitu kan. Ini kan kepentingan politik sebenarnya kan gitu kan. Nah, makanya saya bicara sama teman. Udahlah, kita itu jangan kayak semacam fobia kayak takut gitu. Udah, kita kan punya Pancasila kan gitu kan. 30 September jangan ditakut-takuti masyarakat Indonesia. Ini kasar ini. Cuman inilah karena namanya momentum politik dan kemudian ada doktrinasi seperti itu kekuasaan rejim. Jadi akhirnya ya akibatnya memang seperti ini. Iya, makanya aku mengusulkan dengan di podcast ini ya, 30 September itu memang harus dirayakan sebagai hari penawaran Pancasila di kancah dunia. Bukan hari pembantaian atau hari apa kan gitu kan. Karena kalau pembantaian kan tidak sesuai dengan prinsip Pancasila kan gitu. Makanya 30 September kita coba rubah ini paradigma ini. 30 September yaitu Soekarno menawarkan Pancasila kepada dunia. Kan gitu. Menarik ini. Jadi secara empiris tadi yang dijelaskan oleh si Bung Haji, kurang lebih way of life atau falsafah bangsa Indonesia ini sudah ditawarkan oleh seorang. Ya, saya mungkin usul kepada negara ya untuk 30 September ini hari penawaran Pancasila di hadapan dunia ya. Mungkin siapa tahun ini menjadi bermanfaat ya. Iya, rekomendasi buat Pancasila. Ya, internasionalisasi Pancasila. Bukan hanya sekedar nasionalisasi tapi internasionalisasi Pancasila. Jadi betul. Nah, aku dengar juga di Bung Amos kan selaku yang sekarang udah ASN ya di Alhamdulillah puji Tuhan. BPIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, ini aku nggak mau mendengar Bung Amos sebagai seorang birokrat atau aparaturnya. Karena tapi bagaimanapun juga peran seorang Amos, aku juga sudah sering bilang, mungkin Bung Amos sekarang nggak bisa ngapa-ngapain, gitu kan. Walaupun ya bisa memberikan suatu pencerahan, tapi selama belum bisa mengambil suatu kebijakan itu ya hitungannya adalah 20 tahun nanti. Nah, terkait kayak tadi Bung Haji tadi sudah mencoba membuka prolog dengan satu Pancasila menjadi prodi lagi, dan kemudian kita letakkan kembali ke Tito, dan ternyata Bung Karno pun sudah
menawarkan itu internasionalisasi Pancasila. Nah, itu kalau dari Bung Amos sendiri melihat dinamika sekarang, bagaimana itu penerjemahan dari Pancasila ini sendiri supaya ke anak-anak muda ini memang bisa berdampak gitu. Iya. Ya, kalau saya pikir ya, kalau ini saya disclaimer dulu, saya nggak bicara sebagai aparatur, Ya. tapi saya bicara sebagai ya kalau boleh dikatakan kalau nggak buat orang tersinggung, anak ideologisnya Bung Karno. Kalau nggak buat orang tersinggung, maaf ya, takutnya ntar ada yang tersinggung. Gitu. Nah, kalau saya boleh bicara seperti istilahnya, saya menyingkirkan sedikit jabatan saya ini karena udah nggak jam kantor, jadi bukan ASN lagi, anak bangsa lah. Anak bangsa, ya. Jadi kalau tadi saya tertarik gitu terkait dengan apa yang dibilang diusulkan Bung Haji itu tanggal 30 September ya, memang kita tahu ada istilahnya apa ya, noda hitam dalam perjalanan sejarah bangsa. Tapi di lain sisi jauh sebelum sisi ada putihnya. apa istilahnya 5 tahun sebelum kejadian itu ya, kejadian yang kita bilang biar apa tuh tidak berberi kemanusiaan itu ada satu momentum penting. Bahwa Bung Karno ini menawarkan gagasan Pancasila sebagai ideologi internasional. Bahkan kalau nanti kita coba sama kalau saya salah, mohon maaf dikoreksi ya, koreksi kalau nggak salah itu Bung Karno pernah marah sama seorang saya lupa dia filsuf atau sosiolog ya, asal Skotlandia, Britania Raya khususnya dari Skotlandia, Bertrand Russell. Ketika Bertrand Russell mengatakan bahwa ideologi di dunia itu ya cuma ada ya kapitalis liberalis dan sosialis komunis, ya Bung Karno marah. Salah, ada lagi satu lagi yaitu Pancasila. Dengan percaya dirinya Bung Karno menawarkan Pancasila, bahwa Bertrand Russell itu salah. Ada satu lagi ideologi, ya kan, ya kalau istilahnya ada dua ini ya, kalau misalkan kita mau istilahnya bangga atau merasa Pancasila itu milik kita bersama dan merupakan kebanggaan ya, kalau kemarin ada senior kita juga yang ngomong ya, bahwa Pancasila ini adalah sublimasi dari Declaration of Independence yang disebut United States of America, juga manifesto komunisnya Lenin dengan Uni Sovietnya. Nah, jadi itulah yang membuat Bung Karno geram pada Bertrand Russell karena seolah-olah menihilkan peran dari Pancasila. Mungkin karena kita bangsa timur kali. Nah itu karena kan istilahnya mohon maaf ya, segala sesuatu yang berbau timur agak-agak diskreditkan pada saat itu. Nah itulah yang saya mau bilang tadi, maksudnya ya sebelum istilahnya ada, kalau saya tidak salah itu kan karena Bertrand Russell itu meninggalnya sekitar 60-70 tahun 70-60-an ya. Istilahnya ya sebelum Bung Karno menawarkan kepada dunia, dia sudah memiliki rasa percaya diri. Bahkan kalau bisa dibilang Pancasila sebagai ideologi dunia ini 5 tahun sebelum digelorakan atau dipidatokan oleh Bung Karno pada 30 September 1960 itu sudah diuji cobakan dulu dengan apa? Konferensi Asia Afrika. Nah, kita lihat pasca Konferensi Asia Afrika berapa banyak negara-negara di Asia dan Afrika yang merdeka. Nah itu. Jadi Bung Karno ini bukan tanpa alasan atau bukan tanpa sebab istilahnya apa, kalau saya boleh bilang menginternasionalisasikan Pancasila, tapi itu sudah diuji dulu. Betul. Ya kan, serangkaian itu, bahkan kita berani menentang negara yang waktu itu istilahnya kalau mau dibilang bahasa kasar nyaplok negara Palestina yang begitu didukung semua negara barat, tapi Bung Karno bilang selama bangsa negara Israel tidak memberikan kemerdekaan kepada rakyat Palestina, selama itu pula Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, ini istilahnya apa ya? Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila ini udah diuji publik dulu, kalau bahasa orang sekarang uji publik. Ketika itu berhasil, dengan percaya dirinya Bung Karno menawarkan kepada dunia. Bahkan waktu kita konfrontasi dengan Malaysia, saya pernah dengar suara rekaman langsung dari Bung Karno ketika beliau kembali dari kunjungan ke Afrika dan Timur Tengah kalau saya nggak salah. Itu beliau bertanya seperti ini kan, lagi konfrontasi dengan Malaysia. Karena waktu itu Malaysia juga kan gerakan anti Soekarno sangat masif ya. Terus ya gerakan-gerakan anti Republik lah. Imperialis Inggris ya kan. Nah, ketika Bung Karno mendengar penolakan dirinya dan istilahnya pengkucilan dirinya di Malaysia, beliau berpidato kurang lebih seperti ini. Apa yang diberikan oleh ini, saya bukan bermaksud untuk rasial, ini nggak ada unsur rasial, tapi sekedar mengutip kalau kurang lebih pidato dari Bung Karno. Apa yang dimiliki Malaysia atau dimiliki negara Melayu untuk dunia, Indonesia mempunyai Pancasila yang diberikan kepada dunia. Nah, dengan kata-kata itu bahwa ya sebenarnya ideologi Pancasila ini atau dasar negara ini bukan cuma untuk bangsa Indonesia, tapi untuk dunia. Bahkan kalau kita dengar sekarang ya kan, istilahnya kalau kita bilang orang
Finlandia nggak punya Pancasila tapi mereka berlaku Pancasila ya kan. Negara mana lagi yang nggak punya Pancasila tapi berlaku Pancasila. Ya karena memang kalau kita mau ngomong jujur, Pancasila ini nilainya sangat universal. Di universal yang ada di bangsa Indonesia di bumi, apa sih penduduk Nusantara ini pun kan berasal dari beragam suku, agama, etnik dan lain-lain. Ketika melakukan interaksi, terumuskanlah yang namanya Pancasila ini, ya kan. Nah, oleh karena itu Bung Karno tidak pernah mengklaim dirinya sebagai pencipta Pancasila, tapi dia menggali, ya kan, menggali dari mana ya? Dari bumi Indonesia. Dari bumi Indonesia diberikan untuk dunia. Nah, jadi kalau saya rasa perlu itu, karena ini juga momentum jelang G20 ya. Kalau misalkan memang saya bukan menantang, mohon maaf Pak Jokowi, tapi saya cuma sekedar memberikan saran. Kalau memang kita semua ini mengaku sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang bangga karena memiliki Pancasila, kenapa nggak coba lagi tuh? Istilahnya kayak repromotion gitu lah istilahnya. Dipromosikan kembali ini kan 20 negara bahkan ada beberapa undangan yang nanti datang ke Bali ini kan istilahnya ya negara-negara besar kan. Ya kurang lebih kalau mau dibilang sidang umum PBB yang September nanti mungkin itu secara umum. Tapi G20 ini negara-negara yang pegang kendali lah di peta perpolitikan maupun perekonomian dunia. Seharusnya punya veto kan. Betul. Ditawarkan lah coba kembali bahwa gini ya, tapi tentunya ya seperti tadi Bung Aji usulkan, sebelum kita menawarkan kita harus pede dulu. Jangan sampai kita tawarin ke orang, kita istilahnya mohon maaf ya sebut merek, orang pemilik pabrik Xiaomi tapi gunainnya iPhone. Nah, itu kan nggak lucu juga kalau gitu. Nah, jadi salah satu upaya kita untuk kembali istilahnya menumbuhkan rasa bangga terhadap Pancasila ya, saya sangat setuju bahwa kalau misalkan Pancasila itu dimasukkan ke dalam kurikulum lagi, baik dari pendidikan mungkin tadi Bung Haji bilang universitas, bahkan kalau saya bilang kalau boleh perlu sampai di preschool gitu. PAUD, istilahnya kelompok bermain dan lain-lain itu dari situ. Ya mungkin dengan komposisi ataupun pengenalan yang berbeda ya tiap jenjangnya. Ya dan kebetulan kalau saya tidak salah itu kami di BPIP juga sedang berkomunikasi dengan Kemendikbud terkait dengan ini saya jadi mewakili BPIP nggak apa-apa ya sekalian iklan terkait dengan penyusunan materi untuk itu tadi jenjang dari PAUD sampai ke perguruan tinggi. Ya semoga cepat selesai dan bisa dimasukkan ke dalam kurikulum. Nah tapi saya juga mewanti-wanti atau memberi catatan, jangan cuma sekedar, mohon maaf ya, selama ini kalau kita mau lihat ya itu sekedar ada namanya doang Pancasila. Tapi isinya pun kan ya mohon maaf mungkin konten-konten yang disajikan ya masih sekedar, kalau mau bahasa agak sombong dikit, masih sekedar kulit-kulitnya. Ya kan ya masih ya. Memang betul Pancasila itu mengatur tingkah laku, mengatur adab dan lain-lain. Tapi ada yang lebih besar daripada itu. Itu apa? Ya Pancasila sebagai dasar negara, bagaimana bangsa Indonesia ke depan membangun dirinya, membangun masyarakatnya dan membangun bangsa atau negaranya sendiri. Nah kayak gitu. Jadi jangan cuma sekedar istilahnya kita belajar kulit-kulit nih kayak dulu ya, mohon maaf ya. Mungkin angkatan-angkatan orang tua kita Pancasila mengajarkan tingkah laku gini, kerja bakti, gotong royong dalam desa-desa. Itu sangat betul dan itu merupakan bagian yang di-capture oleh penggali Pancasila itu sendiri dari kebudayaan atau kebiasaan masyarakat di Nusantara, saling bergotong royong dan lain-lain. Tapi ada yang lebih besar. Kenapa Pancasila ini dirumuskan dan kemudian dijadikan dasar negara? Ya ini sebagai dasar pembangunan. Nah, jangan sampai dasar negaranya ini kita teriak-teriak Pancasila, tapi buminya ini bumi kapitalistik liberalis ya kan. Dalam artian apa? Ya kita ngomong Pancasila tapi praktek-praktek kapitalis tumbuh subur ya kan. Ya liberalisasi yang ya mohon maaf ya mungkin gak nihil kemanusiaan, tapi agak kurang memperhatikan kemanusiaan yang adil dan beradab itu sangat bisa dipraktekkan di Indonesia. Nah, jadi kan jangan juga kayak seperti itu. Jadi betul awal mula untuk menciptakan rasa bangga perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan, ya kan. Kalau setelah prodi, bila perlu ada prodi. Kalau nggak salah di Universitas Pancasila ya. Oh ada. Udah ada itu. Terus di UPI Bandung. UPI Bandung itu dia ada khusus itu kalau nggak salah tuh. Jadi dia ada prodi kewarganegaraan, ada khusus yang belajar soal pendidikan Pancasila. Kalau saya nggak salah ya, kalau salah mohon maaf nih. Nah, jadi itu sih mungkin yang tadi ya kita mengerucut kepada 2 poin ya. Yang pertama ya kalau menurut saya sebagai penguatan di nasional ataupun lokal penting untuk kembali mengenalkan Pancasila atau memposisikan Pancasila sebagaimana seharusnya ya kan. Dan yang kedua, saya ada sedikit lupa. Yang pertama itu tadi, dan yang pertama masih di bagian yang pertama mungkin perlu dikembangkan juga Pancasila sebagai paradigma keilmuan. Ya, karena kan kalau sekarang kita ngomong ya kalau nggak Marx ya kan Adam Smith, turunan dari itu ya neo-Marxis, neoliberal ya kan. Ya
Marxist modernism dan yang strukturalism, ya kan liberal strukturalism gitu. Nah coba kita kalau misalnya saya waktu itu pernah saya masih kuliah itu ada teman saya di UBK namanya Bung Santoso ya. Ya teman-teman kita juga lah kawan-kawan kita. Kami berdua tuh ketika habis selesai kita waktu itu kalau nggak salah diskusi di Johar DPP itu ngomongin soal Pancasila sebagai paradigma ilmu. Nah, Bung Santoso ini gelisah karena kenapa? Ada Marxis, ada new Marxis, ada liberal, ada new liberal. Kenapa nggak ada new Pancasilais? Apa new Pancasila? Nah, saya kira ini perlu juga dikembangkan ya. Karena kalau menurut saya Pancasila ini bukan ideologi yang statis atau ideologi yang tertutup atau ideologi yang stuck gitu, stagnan gitu. Tapi ini ideologi yang dinamis dan perlu dikontekstualisasikan yang dulu zaman bapak-bapak pejuang kita kan para founding father kita atau founding parents kita ya kan ada perempuan founding parents kita waktu itu buat seperti apa dan kontekstual hari ini seperti apa sehingga ya anak-anak muda di Indonesia juga nggak alergi terhadap Pancasila. Nah satu sih kuncinya sebenarnya kalau mau deketin anak muda jangan lagi ada penghakiman. Tadi Bung bilang kan yang ketika ada berpikir gini sedikit dia bilang kamu nggak Pancasilais, kamu nggak ini. Ya coba ditampung dulu karena sila keempat itu mengamanatkan musyawarah, bukan langsung menjudge gitu atau langsung mengambil kesimpulan bahwa kamu salah gitu. Itu mungkin kalau yang apa-apa dibilang kamu tidak Pancasilais, kita yang paling Pancasila dan lain-lain, saya kira itu anak-anak milenial nanti yang ada makin tambah antipati terhadap Pancasila. Jadi harus dibuka ruang diskusi, ruang musyawarah selebar-lebarnya gitu kalau untuk kajian, ruang dialog untuk kajian dan untuk perkembangan bersama. Nah, yang kedua tadi terkait dengan internasionalisme atau internasionalisasi Pancasila, saya kira ini penting saatnya kita bangsa Indonesia ya bangga dan kembali lagi menawarkan Pancasila kepada dunia. Ya, dengan salah satu langkah konkret gitu. Kita ngomong yang konkret-konkret kan. Kalau kit zaman now kan seneng yang konkretnya yang tadi Bung Haji bilang 30 September, oke, kita tahu itu ada sejarah kelam atau noda sejarah dalam perjalanan bangsa. Tapi di lain sisi, marilah kita kembali mengingat bahwa Pancasila pernah ditawarkan ke dunia internasional dan ditawarkan bukan tanpa alasan dan bukan tanpa uji coba, melainkan sudah diuji coba dalam periode 10 tahun terakhir sebelum 1960. Kalau itu sih menurut saya. Ya, aku jadi ingat kalau waktu masih kuliah juga waktu di GMN juga ternyata ada pemikir barat itu sosiolog Inggris. Mungkin teman-teman ingat ya, Anthony Giddens. Anthony Giddens. Jalan ketiga. Ya, jalan ketiga, third way. Yang mana dia memberikan suatu gagasan alternatif perkawinan antara sosialisme dengan kapitalisme. Karena memang di era modern ke depan dia sudah membaca itu bahwa kedua kekuatan kelompok ini memang sudah bisa dibilang tidak ada gitu. Mana nih kalau kata Bung Haji tadi ada varian-varian baru gitu. Nah kalau tadi Bung Amos tadi bilang apakah mungkin ada new Pancasila atau sebagai paradigma ilmu gitu kan? New Marxisme. Ya itu mungkin sah-sah saja dalam hal keilmuan. Tapi aku menarik lagi kalau Pancasila bukan sekedar menjadi satu indikator dari untuk paradigma keilmuan, tapi hari ini yang kita butuhkan sebenarnya paradigma kebijakan kan kebijakan dia. Bagaimana tuh rumusannya? Memang kalau bahasanya di penelitian pakai pentahelik. Bagaimana unsur masyarakat terlibat, bagaimana unsur Pancamandala kalau di BPIP. Oh gitu. lanjut. Unsur pemerintah. Karena yang merumuskan suatu kebijakan inilah yang akan menentukan hasil dari output dari kebijakan itu sendiri gitu kan. Nah, Bung Haji sendiri melihat dari sisi akademisnya seperti apa tuh Bung tentang yang disampaikan oleh Bung Amos tadi? Kalau saya secara pribadi ya mungkin sebenarnya kalau di Indonesia itu kan memang kayak akan khasanah ya, entah khasanah alamnya, manusianya maupun dari khasanah suku, ras, budaya, dan pola pikir yang cukup varian dan cukup variatif kan. Indonesia pun tidak hanya sekedar mengakomodir 6 agama ya misalnya, entah Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha atau Konghucu, tapi juga mengakomodir beberapa macam penghayat kepercayaan. Betul. Nah, kayak misalnya di Sumba itu ada Marapu misalnya. Terus di mana itu? Batak, Parmalin. Batak, Parmalin dan sebagainya lah. Kita mencoba mengkaji atau mengilmiahkan Pancasila dengan varian-varian yang ada di Indonesia ini kan. Nah, gitu kan. Sebenarnya apa sih yang menjadi titik temunya antara Pancasila dan juga
varian-varian yang ada, misalnya Pancasila dan agama, Pancasila dan politik, Pancasila dan pendidikan. Mungkin dari sudut pandang akademik ya, atau menguji kembali tesis Pancasila kan gitu. Tesis-tesisnya para the founding parents ya, kan gitu. Meskipun memang jujur bahwasanya kata Pancasila kan memang ditawarkan oleh Bung Karno ya. Ya, cuma memang asumsi publik bahwasanya Pancasila memang dirumuskan oleh the founding parents, betul. Ya itu kan bicara soal dasar negara, tapi istilah Pancasila kata Pancasilannya kan dari Bung Karno sendiri kan. Cuma ya kita gimana lah ya, biar itu kan emang berjalan dinamis kan gitu kan. Atau koreksi mungkin dan Soekarno sendiri, tapi lebih kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama ya. Ada Paca Dharma atau waktu itu kan. Hasil diskusi. Dan bukan motong tapi maksudnya sekedar sharing bersama gitu ya. Jadi ya memang betul, mungkin yang perkenalin pertama kali 1 Juni itu kan Bung Karno. Di hadapan sidang BPPK atau BPPKI ya dikenalin. Tapi kan setelah itu ada di dialog-dialog yang terbangun. Ya tapi memang betul kalau kita mau ngomong istilahnya, bukan karena saya anak game ini atau kita anak game, tapi memang betul peran sentral Bung Karno pada saat dialog-dialog itu memang kita tidak bisa nihilkan gitu ya. Cuma memang ada peran dari tokoh-tokoh atau founding parents dari tapi itu bagian dari nilai-nilai Pancasila sendiri. Tapi kayak kata Bung Haji tadi, mungkin lebih ke ketika Soekarno muda ya, menulis nasionalisme dan sosial demokrasi, itulah Trisakti itulah yang menjadi roh dari Pancasila. Ya betul ya. Karena karena ya memang kita nggak bisa menilkan sebuah peran dari Bung Karno sendiri ya, karena ya memang kita mengakui bahwasanya memang juga the founding parents-nya juga ikut merumuskan dasar negara kan di situ kan. Tapi kita mengambil dari sisi positifnya kan ini untuk kemajuan bangsa kan, untuk membangun sebuah peradaban bangsa kan itu. Dengan di tengah situasi yang memang masih belum stabil, kita anggaran negara aja kita pinjam sama negara-negara yang memang punya hubungan dekat gitu kan ya. Mungkin salah satunya Soviet kan dulu kan pernah meminjami uang kan gitu kan untuk agar alutsista, sehingga apa di situ kan negara kan bisa berjalan kan dengan sedemikian rupa kan gitu kan ya. Kembali lagi kan untuk kemaslahatan bersama kan gitu. Memang juga Pancasila ya mungkin proses perdebatannya kan agak panjang kan gitu kan, perdebatan yang begitu dinamis. Ya memang esensinya kan juga tidak terlepas dari sila keempat misalnya kan, permusyawaratan kan gitu, didiskusikan. Nah kita mencoba mengembalikan sebuah tradisi tadi, tradisi akademik melalui tradisi diskusi. Itu kan bagian dari proses permusyawaratan. Ketika kita mencoba menarik sebuah kesimpulan kan sebagai bagian dari sebuah penguatan akademik kan gitu. Nah kita mungkin memang kita punya tugas yang berat, memang statusnya kan mahasiswa ya, atau mungkin sarjana ya, memang harus mendiskusikan tentang Pancasila. Tapi tidak hanya sekedar orang sarjana aja, tapi juga petani semua terus pedagang juga harus mendiskusikan atau memberikan edukasi kepada anaknya tentang Pancasila. Karena Pancasila tidak hanya didiskusikan di ruang-ruang kampus, tapi juga didiskusikan di ruang publik gitu. Salah satunya masyarakat gitu. Masyarakat harus terlibat gitu, karena jangan sampai adanya paham yang memang menolak dengan adanya Pancasila. Ini sangat berbahaya dong ini. Maksudnya itu kan tidak terlepas dari peran pendidikan. Pendidikan tidak hanya sekedar pendidikan formal ya. Tapi pendidikan kan ada tiga. Pendidikan formal, non formal, sama informal. Nah, salah satunya peran keluarga ini sangat vital itu untuk mendidik atau mengedukasi kepada anaknya. Untuk gimana? Jadi setidaknya dasarnya kan udahlah untuk mencintai bangsanya sendiri kan. Itu secara sederhana. Nggak boleh mencuri, nggak boleh mengambil milik orang lain. Itu kan salah satu bagian dari implementasi Pancasila kan. Secara ya praksis, mungkin praksis kan gitu kan. Nah terus tidak boleh mengejek, itu kan salah satu bagian. Nanti takutnya kan timbul marah dan sebagainya kan. Itu kan harus teredukasi kan gitu. Jadi semua stakeholder yang ada di bangsa ini harus berperan gitu untuk mengedukasi atau mengimplementasikan tentang, bukan cuma BPIP ya. Jadi semua harus hanya BPIP gitu. Semua harus gitu.
Itu sih mungkin kalau mana saya lebih ke Saya situ sih. mungkin mau nambahin ya tadi terkait dengan itu ya. Ya betul sekali, makanya kan kalau di BPIP itu dikenalkan salam Pancasila yang diadopsi dari Salam Merdeka, itu kan diarahkannya seperti ini, ada lima jari di pundak gitu. Ya tadi yang seperti dibilang Bung Aji mungkin bahwa kalau tugas untuk kalau bahasanya apa, membumikan atau memberikan informasi terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan way of life atau pandangan hidup, itu bukan hanya tugas dari pemerintah ya secara umum khususnya BPIP, tapi menjadi tugas dari seluruh masyarakat elemen bangsa gitu. Nah, tapi tadi terkait lagi kembali kita pertanyaan Bung Ibeng tadi terkait dengan kebijakan-kebijakan, saya kira ini ada yang sedikit bukan miss ya, tapi maksudnya ini sebagai apa ya, tesis saya ya, bahwa sebenarnya Bung Karno itu Pancasila ini kan ada struktur, ada culture. Apa yang jadi culture ini hadir duluan gitu. Budaya, makanya Bung Karno pakai istilah menggali. Culture ini lah yang jadi kebiasaan hidup di masyarakat Indonesia yang kemudian dirumuskan jadi kata gotong royong itu keluar pada saat pidato Pancasila 1 Juni. Nah, dari culture ini kemudian coba diangkat atau dirumuskan dengan cara apa ya, itu karena pada waktu dari tanggal 29 atau 28 sampai tanggal 1 Juni itu sidang BPUPK membahas masalah dasar negara, terkait dasar negara. Ini kan yang coba dirumuskan apa yang menjadi budaya atau yang menjadi culture atau yang menjadi yang mengangkat ini untuk dijadikan sebagai sebuah dasar dalam nilai-nilai dalam membangun negara ini. Ya dasar negara ini kan yang kemudian diturunkan menjadi kebijakan-kebijakan. Nah, tapi kalau kita lihat ya, mohon maaf lahir dan batin, akhir-akhir ini kan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan mungkin ya kalau mau ngomong jujur ya, kita lepaskan segala sesuatu jangan merasa dihakimi atau dituting gitu ya. Tapi kalau mau ngomong jujur, budaya-budaya yang mengambil budaya yang mengambil budaya atau culture dari masyarakat untuk dijadikan sebuah kebijakan ini kayaknya nggak ada. Bahkan kadang-kadang uji publik atau uji petik dan lain-lain ini sekedar formalitas, tidak menampung atau menarik aspirasi atau menjalankan sila keempat, musyawarah dengan masyarakat, apa yang diperlukan masyarakat coba diakomodir antara yang istilahnya kalau kita ngomong dari segitiga ekonomi politik itu kan pemerintah, bisnis sama civil society atau masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan bisnis sama kebutuhan civil society ini kadang-kadang juga ya mohon maaf ya nggak pernah kayak ada jalan tengah gitu. Tapi agak ya mohon maaf mungkin agak kalau pemimpinnya ini atau pemimpin di wilayah tertentu itu agak pro kepada rakyat ya agak berat sebelah, tapi ketika pro kepada bisnis agak berat sebelah. Nah, jadi segitiga ekonomi politiknya ini enggak sinkron gitu ya. Padahal kalau kita menerapkan apa yang ada di Pancasila dalam perumusan kebijakan, yaitu melaksanakan musyawarah untuk mufakat, saya kira ini bisa, ya memang sulit. Ya namanya kita mau ngurusin manusia kan bukan kayak kita ngurusin ayam atau sapi. Cepat-cepat yang penting aturannya ada. Nggak seperti itu. Yang mengurus manusia memang manusia ini makhluk yang rumit kan. Tapi kan kita meminimalisir segala sesuatu kemungkinan yang menganggap bahwa negara ataupun juga pemerintah atau dan lain-lain itu berat sebelah gitu. Dengan apa ya? Pendiri bangsa kita sudah meninggalkan ini Pancasila ini untuk sebagai jalan hidup dan lain-lain untuk perumusan kebijakan sebagai dasar negara. Jadi itulah yang kadang-kadang mungkin kurang dilihat, bagaimana para pendiri bangsa kita coba untuk mengambil sesuatu yang ada di dalam masyarakat, menggali untuk kemudian dirumuskan apa yang jadi culture, dijadikan struktur, sehingga ya culture dan struktur bisa berjalan bersama-sama tanpa harus ada gesekan. Ya kalaupun ada gesekan nggak parah-parah banget lah kayak yang belakangan ini mungkin kita lihat gitu. Nah, jadi mungkin gini Bu juga Bung, kalau ditarik perlu nggak sih atau sepakat nggak sih kalau aku bilang kita ini krisis keteladanan hari ini, dalam arti itu tadi Pancasila udah ada nih, bahkan ya di ruang-ruang kerja aparatur, bahkan di pemerintahan tuh udah jelas nih, pendidikan tinggi sudah. Kemudian kayak kemarin aku bilang salah satu syarat menjadi kepala daerah harus berprinsip ya kan, mengakui Pancasila. Tapi pada praksisnya memang sepertinya nih yang dibutuhkan adalah keteladanan gitu. Nah itu bisa dikasih contoh nggak Bung Haji? Misalnya perlu nggak keteladanan itu atau Bung Amos? Silakan. Kalau saya gini ya, kalau dibilang krisis keteladanan, ya mungkin kalau kita lihat sekarang, saya kira gini, maksudnya keteladanan itu ya memang mungkin bisa, kalau dibilang sepakat atau tidak, saya tidak bisa bilang sepakat, tapi saya mau jelasinnya gini.
kalau dibilang krisis sebenarnya banyak tokoh-tokoh yang bisa diteladani. Oke. Cuma masalahnya tokoh-tokoh yang bisa Tertutup, diteladani ya? tertutup dan mereka memang nggak mau diekspos. Ya karena kan mereka mungkin pegang prinsip kalau tangan kanan memberi, tangan kiri kan memberi gitu. Jadi ya mereka memang ya kalau kita lihat figur-figur banyak lah kalau kita mau sebutnya yang kebetulan memang interaksi sama kita lihat langsung gitu kan. Cuma kadang-kadang ya kalau kita lihat apa yang ada di media sosial itu kadang-kadang yang jelek-jeleknya nih yang di capture. yang muncul, Iya, terlalu besar di capture-nya. Ya kan, nah itulah mungkin jadi kalau dibilang krisis keteladanan, saya kira bukan krisis tapi lebih kurang diekspos. Kurang diekspos, Iya, ya. dan karena memang ya yang memberi teladan ini nggak mau diekspos. Iya, iya. Bukan tipikal kalau bahasa abang-abang senior itu banci tampil. Bukan banci tampil ya, mohon maaf ya. Iya, Kalau iya. kita ngomong agak sedikit kasar. Nah, itulah yang kurang. Nah, tapi kalau tadi apa ya maksudnya ketika ada satu ini ya tokoh atau sosok yang memang bisa kita ekspos berlebihan, saya kira ya masyarakat juga ternyata masih ada di deretan pejabat-pejabat atau oknum-oknum pejabat yang melakukan kesalahan, ternyata masih ada beberapa yang memang ya punya hati untuk ya melakukannya. Kalau dibilang kita boleh bilang dia melakukan nilai-nilai Pancasila, memang dia mempraktekkan. Kayak gitu sih kalau menurut saya kalau terkait krisis keteladanan itu. Ya tapi kalau kita lihat lagi sebenarnya ya kalau ini karena ini ya kalau dibilang kenapa ya mungkin kalau kita langsung spesifik kenapa pemimpin kepala daerah dan lain-lain atau ya kita katakan oknum lah gitu sangat istilahnya kalau kita ngomong agak kasar sangat menyampingkan ya nilai-nilai Pancasila ya karena kalau mau ngomong jujur demokrasi Pancasila itu sendiri belum ada di Indonesia hari ini. Contohnya apa? Ya satu kalau kita ngomong pemimpin di daerah-daerah atau dimakan mungkin di pusat itu kan diperoleh melalui proses politik ya kan. Nah, demokrasi politik kita ya apakah politik kita yang digembar-gemborkan sebagai demokrasi apakah benar demokrasi? Satu pertanyaan itu kan. Yang kedua, apakah benar demokrasi Pancasila? Ya kan atau sekedar demokrasi yang diimpor dari luar tanpa disaring. Bukan kita anti luar ya, tapi tanpa disaring, tanpa disesuaikan langsung ditelan bulat-bulat. Nah, sehingga apa? Pemimpin-pemimpin yang lahir itu muncul, yang muncul itu kan atau oknum lah kalau boleh ngomong pakai oknum biar lebih sopan ya. Oknum-oknum pemimpin yang muncul ya itu kan kemudian bukan pemimpin-pemimpin yang ya mohon maaf ya mereka mungkin mengklaim dirinya Pancasila tapi secara praktek ya karena mereka tiba-tiba mungkin ya mohon maaf kalau kita ngomong jujur tiba-tiba saya atau Bung Haji tiba-tiba masuk usia tertentu yang memang cocok untuk jadi wali kota atau bupati gitu kan katakan ya. Nah, tapi kita ini tidak pernah ya jangan boro-boro kita belajar Pancasila secara mendalam sebagai ideologi dan dasar negara. Kita dengar Pancasila itu cuma upacara hari Senin dari SD sampai SMA doang. Tapi ketika dia punya duit dia bisa mencalonkan diri. Ya kan udah. Ya akhirnya yang sebatas kepentingan. betul pemimpin yang dihasilkannya yang cuma yang punya duit. Kayak gitu. Nah, itu nanti kaitannya panjang lagi tuh. Terkait itu kan tadi kita ngomong demokrasi politik. Nah, demokrasi politik selesai kan kalau Pancasila kata Bung Karno demokrasi politik, demokrasi ekonomi. Nah, kenapa bisa cuma pemimpin-pemimpin yang punya duit yang maju? Karena demokrasi ekonominya nggak jalan. Demokrasi ekonominya nggak jalan kenapa? Akses ke modal, akses ke usaha. Ya mungkin kalau sekarang kita lihat udah banyak yang dibuka ya. Pertarungan elit. Iya, pertarungan elit. Nah, tapi ada upaya-upaya untuk ya jangan lu nggak usah kaya, gua aja yang kaya nanti lu minta duit dari gue kayak gitu kan kalau kita ngomong contoh simpelnya. Nah, jadi kalau menurut saya kenapa sosok keteladanan itu minim atau krisis tadi Bung Ibeng bilang ya karena mohon maaf ya kalau kita mau ngomong jujur ini selalu saya omongin sih kalau sama teman-teman yang namanya demokrasi Pancasila itu belum jalan di negara kita. Orang kadang ribut masalah politik tapi lupa bahwa sebenarnya demokrasi juga penting untuk ekonomi. Ya kan ya udah akhirnya karena demokrasi politik ini diribut dan juga yang kita diributin demokrasi ini mungkin keliru pemahaman kita di masyarakat ya akhirnya cuma ribut-ribut sini. Padahal lupa ya kan ada satu demokrasi lagi yang perlu diperjuangkan yaitu ya kesetaraan terhadap akses permodalan, akses usaha dan lain-lain. Itu sih kalau menurut saya menarik panjang. Betul itu mungkin saya sedikit menambah ya memang menarik kan memang menjadi sebuah wacana yang memang didiskusikan ya ada yang mengatakan bahwasanya di Indonesia ini demokrasi tanpa demos. Nah, demosnya hilang ini kan juga repot jadi ini lah. Jadi belum bisa berjalan gitu ya. Ada sebuah istilah demokrasi tanpa demos kan. Aku kadang mikir ya emang bener karena adanya pola money politik sih ada ya transaksi politik yang sifatnya itu transaksional memang tidak digali dari bumi dalam arti apa yang menjadi sebuah aspirasi keinginan masyarakat tanpa demos tadi. Tanpa demos itu kan. Nah, mungkin aku melihat dari aspek demokrasi ekonomi ya bagaimana ini
sebenarnya kan perlu dikuatkan ini Iya. mekanisme kooperasi ya misalnya kan. Jadi salah satunya ini kepemilikan secara kolektif atau secara Iya. bersama kan gitu. Saya tuh bahkan saya tuh punya gambaran ya, punya angan-angan. Bagaimana sih masyarakat Indonesia ini biar untuk mengangkat atau untuk mengentaskan sebuah kemiskinan gitu. Jadi saya itu punya pikiran gini, bagaimana rakyat itu punya saham di BUMN. Siap. Entah 1% lah atau seperti apalah. Maksudnya gini, atau berapa persen kan gitu. Jadi memang benar-benar anggaran usahanya negara itu memang dikembalikan lagi untuk rakyat gitu. Misalnya ini contoh sederhananya, misalnya saya berlangganan di PLN misalnya kan gitu. Nah, misalnya berlangganan di PLN pasti setiap bulan kan membayar kan, membayar untuk negara kan di situ kan. Pasti namanya proses ekonomi kan pasti ada pasang surutnya, fluktuatif. Nah, dengan adanya cadangan uang tadi itu tadi kan bisa dibantu tadi masyarakat entah modal entah apa dan sebagainya kan gitu. Mungkin salah satu konsep dari bagaimana masyarakat itu punya saham negara gitu kan. Nah, cuma ya gimana lagi gitu. Saya juga bingung ini mau bilang kayak gini takutnya salah gini salah kan gitu. Cuma aku sih rekomendatif ya gitu ya. Dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia ini kurang lebih 270 juta jiwa, setidaknya perusahaan-perusahaan BUMN atau BUMD atau BUMS sekurang-kurangnya 10% lah atau 20% lah. Itu memang dianggarkan untuk masyarakat gitu loh. Atau masyarakat jadi kalau dalam saham itu kan ada namanya itu kan kayak rapat dan perhitungan RUPS kan gitu kan. Nah, setidaknya dari anggaran ini kan ada beberapa terobosan kebijakan yang memang untuk membantu masyarakat gitu. Jadi nggak benar-benar masyarakat terus miskin terus kelaparan jangan. Kalau ini terjadi adanya masyarakat ini miskin, kelaparan, tidak bisa makan, tidak teredukasi, tidak terakomodir pendidikannya, kan ini kan dipertanyakan posisi, nggak dipertanyakan dong Pancasilanya ini di mana kan gitu. Ya mungkin cara sih emang rakyat harus punya saham kan. Gitu. Mungkin saya masuk dikit ya, rakyat punya saham ini menarik ya, maksudnya gini kan. Cuma kan ada sedikit fiskal. Iya, permasalahan gitu loh. Ketika kita ngomong rakyat punya saham, ya kan sebenarnya rakyat udah diwakilin pemerintah. Pemerintah kan punya saham mayoritas. Ya ini fleksibilitas gimana ya? Betul. Nah, maksud saya gini, ya itulah konsekuensi dari yang dibilang namanya negara republik. Karena kan kesepakatan. Ya kita ini sepakat, Bung Ipeng, saya, Bung Aji, semua kan sudah milih pemimpin nih. Nah, kalau menurut saya bisa yang seperti itu. Maksudnya rakyat punya saham itu nanti mungkin orang-orang dari BUMN yang bisa menjelaskan gue ini cara. Bang Santoso lah, Bung Santoso nanti. Kapan-kapan kita undang gitu. Ya, menarik ini. Cuma kalau misalkan kita ngomong terkait proses tadi rakyat punya saham, kalau menurut saya kalau dari hukum positif yang ada, ya rakyat itu sudah diwakili oleh pemerintah ini. Nah, tapi kalau kita mau tarik lagi agak ke belakang yang tadi saya omongin, ya bagaimana istilahnya gini, kita ngomong masalah perwakilan, tapi musyawarahnya itu kadang-kadang jomplang. Ya kan, bagaimana kita memufakat kalau setengah kamar, bahasa kasar kan begitu. Ya sehingga rakyat yang diwakilin pemerintah ya tidak merasakan efek yang maksimal. Ya karena kenapa? Ya itu tadi. Masalahnya Pancasila atau demokrasi Pancasila itu belum dilakukan bukan dengan benar ya, sombong banget kalau gitu, maksudnya secara konsisten gitu. Ya, dalam segala aspek baik itu dalam politik maupun dalam ekonomi. Gitu. Jadi kalau prosesnya sudah diatur sedemikian rapi dari hulu sampai ke hilir, proses demokrasi dalam pemilih pemimpin, memilih orang-orang yang duduk dalam pemerintahan ini sudah dirapikan, ya saya kira rakyat punya saham itu memang benar-benar bisa dirasakan. Perwakilan itu ya benar-benar dirasakan bahwa masyarakat terwakili dengan kepemilikan saham negara yang besar dalam BUMN gitu. Tapi kalau proses ini belum berjalan ya masih yang tadi Bung Aji bilang, kalau bisa rakyat harus punya saham secara direct gitu. Tapi memang pendidikan harus hadir di sini. Jadi gini, saya menggunakan pendekatan pendidikan yang sifatnya informal gitu ya. Jadi memang sejak manusia ini lahir di muka bumi kan harus teredukasi di Pancasila kan. Meskipun nggak melalui ucapan ya, tapi melalui kebiasaan tingkah laku tentang Pancasila. Mungkin kebiasaan untuk memberi itu kan salah satu bagian dari proses pengimplementasian Pancasila kan gitu kan. Meskipun sejak bayi ya, sehingga dewasa nggak sembrono, nggak ugal-ugalan ya bahasa gitu kan. Nggak ngawur kan gitu.
Itu sih mungkin pada saya Siap. memang harus bersinergi ya, terintegratif lah. Semua dimensi itu kan. Ya, aku jadi teringat kalau tadi ngomong saham, rakyat punya saham itu, mungkin itu bahasa modernnya ya, bahasa modernnya karena bahasa saham itu kan pasti ngomongnya kalau nggak Kapital. ya jauh-jauh dari kapital atau perusahaan. Perusahaan, Karena ada suatu income atau keuntungan yang kemudian bisa di-sharekan oleh para pemilik saham. Nah, kayak tadi disampaikan oleh Bung Amos, memang betul kita harus mengundang Bung Santoso ya, karena di BUMN. Gitu ya. Karena di situ ada ya pasti ada hitung-hitungannya juga Hitung-hitungannya. bagaimana para pimpinan komisarisnya, kemudian direksinya, kemudian karyawannya kan. Tapi memang betul, tapi kayaknya gambaran yang secara umumnya kalau aku boleh bilang itu jadi inget kayak ketika pada saat order baru ngomongin pelita, mungkin Bung Amos juga bisa menambahkan kegiatan yang namanya padat karya. Iya, padat karya. Karena gimana ya, tipikal Indonesia ini kan karena padat penduduk juga, padat penduduk dan kemudian sumber daya alam juga sangat melimpah gitu kan. Ya mau nggak mau memang tawaran dari pemerintah ya membuat suatu kebijakan yang bisa memberikan efek kan, dampak yang bisa dirasakan. Karena nanti kalau turunnya tadi adalah keuntungan dari suatu perputaran uang itu, ya otomatis dampaknya juga ke masyarakat karena targetnya kan seperti itu. Nah itu tadi mungkin karena kita pada saat order baru ya yang namanya SDM kayak kata Bung Aji tadi, pendidikan itu penting ya, karena pada saat itu memang ya kita tahu lah bapak kita mentok-mentok bisa sampai SMA ataupun sarjana itu sudah luar biasa. Luar biasa ya. Tapi hari ini tuntutan itu nggak bisa sampai segitu Iya, saja. segitu aja. Bahwa karena sudah era pembangunan ya akhirnya kampus-kampus pun sudah harus mengupgrade gitu kan. Lulusan itu bukan hanya berhenti di sarjana tapi juga ke pasca sarjana. Mungkin Bahkan yang dokternya banyak. ya betul. Iya, Dan profesor juga boleh dan itu. itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Baik, terima kasih sore hari ini buat Bang Haji dan Bung Amos. Nanti Siap. kita bisa jumpa lagi di episode podcast kita dengan tema-tema yang cukup menarik dan tidak jauh dari Aktual. tentang kebangsaan. Terima kasih sekali lagi Bung Amos. Ya, dan merdeka. Bung Haji. Yo, merdeka. Merdeka.